Bu Mariana. Ya. Shalom juga, selamat pagi Halo, Bapak Ibu selamat semua pagi Abu. yang semangat dan Halo Kak Buna. bersukacita, diberkati Tuhan Amin. berlimpah-limpah. Amin, amin. Amin. Selamat pagi Senang ya Bunda, sekali bisa amin. merasakan kehangatan kasih dalam persaudaraan yang rukun. Terima kasih untuk damai sejahtera Tuhan ya di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Amin. Iya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, karena waktu sudah menunjukkan saatnya untuk kita mulai dan sudah banyak yang bergabung di sini. Sebagaimana biasanya, Bu Lingga sudah mulai mau masuk sama Bu Lani dan Bu Laura ya Bapak Ibu sekalian. Iya, puji Tuhan. Bagaimana Pak Mardani? Sehat Pak? Kabarnya? Pak Jusman, Ibu Sekar, Bu Retno. Puji Tuhan sehat Abuna. Puji Tuhan. Bu Sinai juga Bu Duma. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Sudah Abuna, jadi puji perpanjangan Tuhan, tangan sehat kasih semua. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Juga untuk Ibu Rika, Ibu Acen, juga Ibu Mariana. Lalu kemudian Ibu Ayen, tetap semangat ya. Nanti malam kita ketemu lagi untuk melanjutkan. Juga untuk Ibu Debi, Ibu Dora Gunawan, Bu Femi, juga Ibu Leli, Pak Hendri, Bu Lani, Bu Laura, Bu Lingga, Bu Mimi pastinya. Juga untuk Ibu Susilawati. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua banyak belajar dari apa yang Tuhan nyatakan melalui BW ini. Ya, kalau kemarin kita belajar mengenai bagaimana kita harus memperhatikan tata kerja kehidupan kita, ya, agar kita bisa mendapatkan apresiasi dari yang kita lakukan dan kita kerjakan. Orang bisa melihat buah dari apa yang kita kelola dengan baik, ya, kita tata dengan baik. Nah, untuk itu hari ini tentu pasti ada kelanjutannya. Namun sebelum itu mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa ya. Siapkan buku catatannya, barangkali yang pasti Alkitabnya, apapun itu untuk melanjutkan supaya tidak tertinggal dan tidak hanya lewat begitu saja ya, sayang sekali soalnya. Oke Bapak Ibu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus yang kami sembah, kami muliakan Engkau di atas segalanya. Kami memiliki Allah yang hebat dan besar dan luar biasa, yang telah mengasihi kami dan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang, kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu, kami menyatakan iman kami melalui pujian penyembahan, dan kami mau mengalami pertumbuhan iman kami lewat pengetahuan akan firman Tuhan. Untuk itu Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Tuntun kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan kasih-Mu. Ajar kami untuk kami juga sungguh-sungguh melakukan apa yang telah kami ketahui dengan ikhlas dan tulus, agar orang-orang di sekitar kami boleh merasakan matangnya buah pertumbuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sepakat untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama mulai supaya suaranya rata. Oke, ya saya bantu mute dulu ya. Terima kasih loh yang sudah bantu mute lebih dulu. Oke, selamat datang di BW. Pujian apa yang akan kita naikkan pada pagi hari ini? Tentunya akan segera saya share kepada Bapak Ibu semua. Dan inilah pujiannya.
Namun yang pasti saya ucapkan terlebih dahulu selamat datang di BW. Iya. Biarlah melalui pujian ini kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dan juga pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, ya Tuhan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku.
kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Boleh sambil angkat tangan kita sembah Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ku mau tetap percaya kebaikan-Mu bagiku di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu ya Bapa, yang telah Kau nyatakan di dalam hidup ini. Engkau nyatakan dengan kebesaran kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengerti bahwa kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap percaya bahwa kasih-Mu dan kuasa-Mu selalu ada untuk menolong kami dan memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari yang sepakat percaya sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Baik, mohon izin sebentar ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, baik kita mulai sekarang ya, puji Tuhan. Mohon izin maaf tadi. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama lanjutkan ya. Di 1 Raja-Raja, kita mau melanjutkan perikop selanjutnya. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemarin sudah di pasal 10 sampai ayat 13. Kali ini kita mau lanjutkan di ayat 14. Baik, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian terkasih kita baca ya Bapak Ibu ya. Penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar.
Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh somanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis, bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca ini luar biasa ya Bapak Ibu. Saya baca itu takjub banget gitu. Berarti memang indah sekali ya zaman dulu. Sampai perak itu enggak berharga di zaman Raja Salomo. Ya, perak tidak berharga, artinya kenapa? Karena ada yang lebih berharga dari perak, yaitu emas. Ya, emas. Dan kita bisa melihat dengan semua penjabaran yang kita baca tadi, ini kekayaan ini bukan hanya telah digunakan dalam pembangunan bait Allah atau bait suci dengan berbagai perkakasnya, tapi juga untuk kesejahteraan seluruh penduduk Israel. Nah, yang menjadi pesan Tuhan hari ini yang Roh Kudus taruh di dalam impresi hati saya adalah ketika kita diberkati, ya, ketika kita diberkati berkelimpahan, kita itu menikmati sendiri atau kita manfaatkan dan kita gunakan dan kita kelola dengan baik dan bijak dan benar, ya. Kalau belum, kalau sudah lama tidak ambil bagian dalam memberkati ladang pekerjaan Tuhan, sudah lama tidak mengajak orang-orang di sekitar kita untuk juga merasakan berkat yang telah Tuhan berikan, mungkin ini saatnya untuk kita melakukan hal tersebut, ya. Kenapa? Karena di sini menggambarkan bahwa apa yang Tuhan taruh itu bisa dan Tuhan berikan itu bisa berlangsung terus-menerus dan bisa termultiplikasi dengan luar biasa. Ya, selain kita juga diberikan hikmat dalam mengelola, ya, dalam mengembangkan, tetapi juga kita diberikan arahan, ya. Diberikan arahan. Artinya di sini figur Raja Salomo sebagai seorang raja, di ayat 23, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat, ya. Artinya bukan cuma dalam hal kekayaan saja. Nah, banyak manusia itu cuma
yang menjadi fokusnya itu adalah, coba ada nggak yang seperti saya? Nggak ada di dalam keluarga ini. Karena saya lebih mampu, saya lebih mapan, saya lebih kaya. Tetapi di sini di ayat 23 dikatakan melebihi semua raja, melebihi semua pemimpin-pemimpin. Karena nggak cuma kaya, tetapi juga dia berkhidmat. Ya. Dan semua yang mereka saksikan bukan cuma kekayaannya saja, tetapi khidmat yang Tuhan letakkan di dalam hatinya. Nah, harapan pembahasan kita kali ini adalah ketika kita diberkati, kiranya kita tidak hanya terlihat sebagai orang yang diberkati saja, tetapi juga berkhidmat. Ya. Karena apa artinya kita semakin diberkati kalau tidak berkhidmat? Nah, berkhidmat itu artinya apa? Bijaksana. Tahu bagaimana bukan cuma menggunakan tapi mengelola apa yang sudah Tuhan berikan. Yang bentuknya adalah kemapanan atau kekayaan. Ya. Kemapanan atau kekayaan. Karena kalau kita tidak kelola Bapak Ibu dengan bijak, yang namanya gunung emas pun akan tandas tanpa bekas jika kita tidak mengelola dengan cerdas. Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya untuk mengelola? Bagaimana supaya kita itu terus tetap hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan ini kan bukan hanya langsung kelimpahan materi saja, tetapi kelimpahan kasih karunia Allah, yaitu pertolongan Allah. Ketika kita sedang dalam kondisi yang membutuhkan, apapun itu bentuknya, membutuhkan untuk disembuhkan, membutuhkan untuk dipenuhi kebutuhannya, membutuhkan untuk ditolong dalam keadaan kita yang sedang butuh pertolongan, itu bisa langsung kita dapatkan dan waktunya tidak terlambat. Tentu caranya adalah kita tidak boleh meninggalkan kasih setia kita di dalam Tuhan. Ya. Cinta kita kepada Tuhan gak boleh berkurang gitu. Jangan sampai ketika Tuhan nanti semakin memberkati kita, semakin mempercayakan kita untuk naik level, justru kecintaan kita sama Tuhan berkurang. Ketika kita semakin sibuk, ketika kita semakin mampu, bukan berarti kita langsung akhirnya berhak untuk melakukan lebih. Contoh nih Bapak Ibu, pada saat belum punya pemasukan yang cukup, misalnya gajinya terbatas, misalnya segitu-gitu aja gitu ya. Nah, nggak ada tuh masuk klub apa, nggak ada. Bahkan waktu yang dipakai yang ada bisa dipakai untuk cari Tuhan. Karena apa? Belum ada pekerjaan, belum ada orderan, belum ada kepercayaan. Nah, begitu makin dipercaya, makin diberkati, makin dapat orderan banyak, dia langsung tuh, biasanya penyakitnya adalah apa? Langsung beralasan. Apa? Berubah setia. Langsung menjadikan hal-hal yang sebenarnya itu seharusnya membuat dia makin getol cari Tuhan, malah jadinya terbalik. Nah, saran saya, kalau kita mau mengalami seperti yang Raja Salomo alami, semakin mendapatkan kepercayaan Tuhan, semakin dibuat berbeda dari yang lain. Kenapa? Nggak cuma kaya tapi berkhidmat. Ya, kita tidak boleh berubah. Kerajinan kita nggak boleh kendor. Kedisiplinan kita nggak boleh kendor. Kecuali kalau ada hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Tidak bisa kita hindari. Yang sifatnya itu mungkin gejala alam, atau tidak ada koneksi, atau apapun itu. Tapi kalau selama kita bisa
Ayo, kita harus tetap jaga konsistensi kita, bagaimana kita tetap mencari wajah Tuhan. Karena bukan tentang bagaimana Tuhan bisa menyenangkan kita, tapi bagaimana kita itu tetap menyenangkan hati Tuhan. Nah, kekayaan di sini bukan hanya kekayaan secara harta, Bapak Ibu, tetapi kekayaan dalam pengetahuan. Kekayaan dalam kesabaran, dalam kasih. Ada begitu banyak dimensi kekayaan yang harus ada dalam kehidupan orang percaya itu, saudara dan saya. Nah, untuk itu hari ini biarlah kita sama-sama meneliti bagaimana. Kemarin kita belajar kan tata kerja saya tuh berantakan apa enggak. Nah, sekarang ketika kita boleh melihat, kita menyadari, oh iya, setelah saya makin rajin, setelah saya makin ngerti firman Tuhan, sebenarnya saya tuh makin diberkati. Nah, ketika saya makin diberkati, apa ya yang sudah saya lakukan? Kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita bukan orang yang sembarangan ketika kita diberkati lalu kita lupakan sumber yang sudah memberkati kita, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita juga tidak berkurang tanggung jawabnya. Apa yang menjadi usaha kita atau effort kita atau bagaimana kita bayar harga sebelumnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyediakan waktu ketemu sama Tuhan, itu tidak dikorbankan. Jadi ini menarik ya Bapak Ibu. Kemarin tata kelola kerja kita bagaimana? Kehidupan kita bagaimana? Nah, sekarang kita juga diingatkan tata kelola kekayaan kita, tata kelola keuangan kita, tata kelola anggaran kita. Itu seperti apa dan bagaimana? Saya percaya Roh Kudus akan meletakkan sesuatu yang bermanfaat, ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita mau lengkap kita langsung baca di perikop yang baru, di pasal yang baru, tapi besok kita akan lanjutkan. Ya. Jadi hari ini kita diingatkan bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan bijak dan baik. Kita harus sadari, kita harus terbuka. Dan kita nggak boleh berkeras hati dan bersikeras bahwa kalau memang selama ini ada sesuatu yang keliru, yuk kita perbaiki. Contohnya apa, Abuna? Saya tutup ya. Ya, hindari utang yang tidak perlu. Itu salah satu cara untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar. Ya, kalaupun misalnya dalam tanda kutip harus berhutang, ya untuk keperluan yang benar-benar penting dengan cara kita juga sudah memprediksi membayar kembali dengan mudah. Tapi kita harus tanya dulu sama Tuhan. Jangan lupa untuk investasi dan tabungan juga penting gitu. Ya hal-hal yang orang dunia aja ngajarin gitu. Apalagi berdasarkan firman Tuhan. Tapi bukankah Allah kita Allah yang kaya? Dia tidak akan mengizinkan anak-anaknya itu berhutang. Ya artinya berhutang tanpa khidmat gitu. Ya, apalagi kalau kehidupan kita di dalam dunia ini sampai harus berhutang lagi sama Tuhan. Dia sudah menebus kita di kayu salib, lalu kita berhutang lagi dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Bagaimana kita tidak mengelola kehidupan kita dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu bersyukur dan mengakui Tuhan. Itu akan membuat kita selalu ingat kita tuh berasal dari mana. Kita tuh miliknya siapa. Jadi setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita tuh bisa mengakui, ini pemilik sejatinya bukan aku, tetapi Tuhan Yesus. Ya. Sama ketika kita juga diberikan kesehatan, ini kesehatan ini bukan milik aku, ini semua kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan. Jadi kita harus jaga. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, ya
Saya percaya Bapak Ibu, mungkin kita bukan seperti Raja Salomo yang langsung dibuat kaya, berlimpah-limpah dan lain sebagainya. Kelihatan emas secara harfiahnya ya, emas yang begitu berkilauan. Tapi rindukah kita? Kita juga pengen dikenal dan dilihat sebagai pribadi yang memiliki hati yang murni. Ya, emas itu kan lambang kemurnian ya. Hati yang murni, hati yang mulia. Ya, karakternya juga baik. Sampai di dalam keluarga aja, nggak usah ngomong di luar deh, ngomong. Di keluarga kita nggak ada loh yang kayak seperti dia ini. Kayak Ito ini, atau kayak Boru ini, atau kayak Mas ini, atau kayak Bapak ini. Nggak ada loh. Nah, bukankah kita rindu untuk bisa dilihat seperti itu? Jadi kekayaan yang digambarkan oleh Alkitab di sini inilah sebuah gambaran keindahan yang diakui oleh banyak orang. Gambaran kemurnian yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Bayangkan kalau suami istri bisa jadi yang murni gitu ya. Wah, para suami kan ngomong, gak ada istri yang wanita seperti istriku ini. Saya rasa gak ada. Tetap ada sesuatu yang berbeda. Kemurnian hatinya luar biasa misalnya gitu. Juga sama seperti istri ngomong keluar, atau orang sampai ngelihat nih suaminya ibu ini beda ya. Gak ada kayaknya suami model kayak begini. Coba Bapak Ibu. Karena dunia kan akan mengatakan begini, biasa, laki-laki itu biasa. Tapi justru saya mau katakan, laki-laki di BW itu bukan laki-laki biasa, tapi laki-laki luar biasa. Amin. Kalau dunia mengatakan, udahlah sabar, namanya perempuan biasa. Tapi saya berdoa, semua wanita di BW ini bukan wanita yang biasa, tapi wanita yang luar biasa. Amin. Udah biasa diperlakukan begini, namanya juga mertua. Saya mau perkatakan, mertua-mertua di BW bukan mertua biasa, tapi mertua luar biasa. Amin. Ya namanya menantu wajar-wajar aja, terima-terima aja. Saya mau berdoa, menantu-menantu di BW ini bukan menantu yang biasa, tapi menantu yang luar biasa. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Letakkan tangan di dada. Sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan memberikan pada hari ini perkenanan-Mu sehingga hati ini boleh dipenuhi oleh hikmat yang baru. Hamba mau perkatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang telah hamba perkatakan, apa yang telah didengar, semuanya akan tertanam di dalam hati setiap kami. Dan kami beroleh pengertian dan kami akan bertumbuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang murni, pribadi yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, pribadi yang mampu untuk melewati setiap batasan-batasan yang dunia katakan ini biasa. Tetapi kami pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena hikmat-Mu akan membuat kami mampu untuk mengelola setiap berkat yang kami terima. Supaya nama-Mu dipermuliakan dan kami pun tidak hanya dikenal sebagai orang yang mapan, tetapi juga orang yang berkhidmat. Tuhan, kami mau berdoa saat ini untuk menantu Ibu Duma, yaitu Ibu Desi. Kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu, kami percaya akan mengalami pemulihan, dijauhkan dari segala hal yang membuat gusar, hal yang membuat kesehatannya menurun. Kami mau perkatakan, kuasa pemulihan-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan menjaganya dari segala yang buruk. Tuhan berkati tim dokter yang mendiagnosa supaya bukan mendiagnosa dengan hikmat manusia, tetapi hikmat itu datang daripada Engkau. Hamba juga mau berdoa bagi yang mau bekerja, beraktivitas. Biarlah apa yang didengar pada hari ini boleh menjadi pembelajaran dan boleh melakukan sesuatu yang baru. Agar terjadi perubahan dan kemuliaan Tuhan semakin tampak dalam kehidupan ini.
Hamba juga berdoa bagi yang sakit Tuhan, oleh kuasa darah Kristus boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, dan yang berbeban berat. Saat ini juga Engkau akan meletakkan damai sejahtera. Engkau akan memberikan sukacita. Dan kami semua yang datang menghadap tahta kudus-Mu, kami beroleh pengertian untuk kami boleh lakukan dan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Agar nama Tuhan dipermuliakan ketika kami mampu mengelola setiap berkat yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap orang yang sudah menjadi saluran berkat. Dan jadikan kami juga tidak hanya menerima, tapi mampu untuk memberi berkat yang telah kami terima. Dan saat ini kami percaya berkat Tuhan akan kami terima dan nyata dalam kehidupan kami. Yang akan memberikan pemulihan bagi keluarga, rumah tangga, dan juga usaha, pekerjaan, karir, dan pelayanan kami. Kami berserah kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Engkau membuka tangan Tuhan akan meletakkan berkat-Nya di dalam kehidupanmu. Janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Tetaplah setia sebagaimana Engkau lakukan sebelumnya. Agar Engkau dapat terlihat oleh Tuhan. Engkau mampu mengelola setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu. Bahkan Engkau mampu mengelola setiap kekayaan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupanmu. Terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan, dan hikmat dalam mengelola setiap berkat Tuhan yang telah dan pasti dan selalu Engkau terima. Sama sebagaimana saat ini Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan untuk memberimu masa depan yang cemerlang dan indah pada waktunya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita semua tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan tidak semakin kendor saat kerajinan kita telah kita bangun dalam mencari wajah Tuhan. Boleh kita jaga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersepakat. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mohon doanya juga ya Bapak Ibu. Kondisi saya memang sedikit kurang sehat, tetapi tidak mengurangi semangat ya. Jadi sebagaimana seperti Bapak Ibu juga ya. Jadi walaupun kurang sehat, jangan patah semangat ya. Amin. Harus tetap semangatnya harus sama. Selama kita masih bisa bergerak, masih bisa bernafas, berarti selama itu pula Tuhan masih izinkan dan Tuhan masih akan nyatakan. Jadi kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu. Jangan kendor. Oke? Terima kasih Abuna. Cepat sembuh ya Abuna ya. Sehat Abuna ya. Sama-sama. Terima kasih Abuna, cepat sembuh. Terima kasih, Tuhan Abuni. berkati. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih. Cepat Terima kasih, sembuh. Abuni. Amin. Amin. Terima kasih Abuna. Iya Abuna, Amin. Abuni, cepat sembuh Abuna. Tuhan memberkati Amin. Amin. ya. Pasti. Ya, Terima kita kasih, semua Abuni. sama-sama saling memberkati Amin. dan diberkati, Sembuh ya, saling Abuna. mendoakan dan didoakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Iya. Shalom Terima Bapak kasih, Ibu, Abuna. terima kasih atas doanya untuk Abuna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih juga Abuni. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih juga Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kalau begitu sampai jumpa lagi besok ya. Jaga kesehatan juga dan jaga semangatnya ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Jangan Jangan frustasi dan Terima dadah. kasih Abuna Abuni, Semangat Bapak Ibu. semuanya, semangat bekerja. Berkati. Bye. Bye. Dah.